Teman-teman semua, salam sejahtera, selamat pagi juga untuk Bu Ita. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah kita tentang pengantar ilmu ekonomi. Sebelumnya, kalau tidak salah kemarin kita sudah membahas tentang beberapa klasifikasi barang ya, kalau salah ya. Barang ekonomi kalau nggak salah kemarin itu. Nanti saya lanjutkan beberapa. Kemudian kemarin juga sudah kita singgung ada pelaku ekonomi juga. Terus sedikit juga tentang pasar, meskipun nanti pasar juga akan secara detail saya jelaskan kembali begitu. Baik, kalau tidak salah ini untuk mereview yang kemarin. Jadi secara sederhana kan kita tahu bahwa barang ekonomi itu kan salah satu yang dibahas dalam ekonomi kan berbicara tentang barang dan jasa begitu ya. Barang itu ya dimaknai sebagai benda yang berwujud, digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau menghasilkan barang-barang yang lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat juga begitu. Sedangkan jasa itu digolongkan sebagai satu barang yang tidak berwujud begitu. Jadi goods dalam istilah ekonomi, barang dan jasa itu bisa tangible dan intangible gitu. Yang terwujud ya macam-macam, ada pasir, batu gitu ya, buah, gitu, baju, sepatu dan sebagainya. Yang intangible ya seperti kita ini jasa pendidikan, jasa pelayanan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dalam pemahaman kita tentang barang dan jasa ini perlu dipahami dengan garis bawah yang agak tebal. Di sini ada istilah barang ekonomi dan barang bebas begitu. Nah, barang bebas itu ya barang yang untuk memperolehnya tidak membutuhkan sebuah pengorbanan begitu ya. Sedangkan kalau barang ekonomi itu barang yang punya manfaat gitu dan langka serta untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan atau biaya dalam istilah ekonomi. Itu yang terkait dengan barang ekonomi dan barang bebas. Nah, kemudian ada juga di istilahnya dalam ekonomi kita kenal ada barang akhir, barang modal, dan barang antara. Kemarin juga sudah saya singgung. Dan barang-barang itulah yang, barang dan jasa itulah yang kemudian akan digunakan atau dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Sebagaimana saya singgung pada minggu yang lalu, pelaku ekonomi itu ada 3 macam ya, 3 pelaku secara sederhana. Yaitu yang pertama rumah tangga atau biasa dikenal dengan konsumen. Kemudian yang kedua itu perusahaan ya, atau produsen. Dan yang ketiga pemerintah begitu ya. Nah, dalam mekanisme pasar itu yang berinteraksi adalah antara produsen dengan konsumen, antara rumah tangga dengan perusahaan. Nah, pemerintah belum dalam konteks pasar, dalam konteks pasar ini. Dan pasar dalam perspektif ekonomi itu sebuah institusi yang utama, yang ya penting begitu ya. Sama seperti kalau saudara belajar ilmu politik, maka institusi yang utama atau yang penting adalah negara, misalnya begitu ya. Kemudian kalau belajar apalagi misalnya sosiologi begitu ya, maka institusi yang penting adalah masyarakat atau kelompok gitu, keluarga, individu dan sebagainya begitu. Kira-kira itu. Nah, jadi pasar sebagai sebuah institusi yang utama dalam ekonomi itu jangan diartikan sebagai lokasi atau tempat ya, tapi pasar itu adalah bertemunya kepentingan produsen dengan konsumen, rumah tangga dan perusahaan. Nah, terus apa motif atau tujuan utama dari produsen dan konsumen atau pelaku ekonomi yang berinteraksi di pasar ini? Nah, kalau konsumen itu tujuan utamanya adalah memperoleh kepuasan. Bahkan dalam pendekatan ekonomi neoklasik, kepuasan itu kalau bisa maksimal. Ini karena saya nggak bisa gambar kurvanya ya, karena daring jadi nggak saya gambarkan. Kalau kuliah
offline tak gambarin begitu. Bagaimana kita harus memperoleh kepuasan yang bersifat maksimal begitu ya. Sampai pada titik tertentu kalau ditambah nanti akan menjadi turun kepuasannya itu. Jadi kalau katakanlah mahasiswa itu sebagai seorang konsumen, maka sebisa pasti karena ekonomi menganggap manusia itu rasional, maka kepuasannya akan dimaksimalkan begitu. Ya, sampai pada titik tertentu kemudian akan turun karena sudah tidak optimal lagi begitu. Misalnya kalau disuruh meminta atau membutuhkan sepatu lah katakanlah begitu. Saya yakin teman-teman mahasiswa pengennya sepatu yang murah ya, yang kualitasnya bagus, yang mungkin durable gitu ya, dan ya seterusnya begitu, bahkan ujungnya kalau bisa gratis kan kira-kira begitu. Nah ini perilaku konsumen itu begitu ya, nanti disinggung sedikit tentang perilaku konsumen. Nah sebaliknya seorang produsen atau perusahaan itu motif utama atau tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan gitu. Jadi kalau bisa dengan input atau biaya yang pengorbanan yang seminimal mungkin diperoleh hasil atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya pikir ini sekedar contoh tapi jangan dijadikan betulan, ini sekedar ilustrasi saja. Orang begal motor itu kan misalnya kalau dianggap itu produsen, dia modalnya hanya menggunakan kunci T gitu kan, itu buat mungkin 5.000 atau 10.000, tapi kalau menghasilkan barang curian kan bisa dijual berapa ratus ribu atau berapa juta. Itu contohnya begitu. Misalnya dia sebagai produsen pencuri begitu ya. Jadi kalau produsen itu motifnya ke sana, memaksimalkan keuntungan. Nah, terus pemerintah itu apa dalam konteks pasar? Dalam konteks pasar pemerintah sebetulnya menyediakan services begitu, layanan. Apa itu dalam konteks ekonomi klasik gitu ya, awal-awal tentang pertumbuhan ekonomi itu, negara hanya berfungsi pada 3 hal. Ya, menyediakan fasilitas ya. Gitu. Jadi misal kapan para produsen dengan konsumen berinteraksi itu disediakan fasilitas oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu menyediakan atau bertindak sebagai arbitrase sebagai penengah gitu. Kan siapa tahu ada konflik antara produsen dengan konsumen, dia memberikan penengah gitu. Ya, juri gitu. Dan yang ketiga biasanya dalam yang pendekatan klasik pemerintah itu hanya bertugas juga, yang ketiga adalah menjaga keamanan, itu pertahanan keamanan gitu. Nah, tapi dalam perkembangan modern yang sudah neoklasik dan sampai saat ini peran pemerintah dalam perekonomian sudah berkembang menjadi sangat luas begitu ya. Ada yang punya pendapat apa peran pemerintah dalam konteks ekonomi yang sekarang, yang modern? Siapa ini yang terlihat di layar saya misalnya Dinda. Nah, ya Dinda Tri ini ya, apa peran pemerintah apa dalam konteks barangkali sudah baca saudara begitu. Dalam perekonomian yang modern. Kalau yang tadi dalam ekonomi klasik kan hanya 3, nyediain fasilitas sebagai wasit dan bertindak sebagai keamanan gitu, menjaga keamanan gitu. Ya. Nah, kalau yang dalam konteks modern, ayo ada pendapat Dinda? Nggak usah takut salah, ini bukan pengadilan ya, pendapat aja, enggak apa-apa. Ya Pak, kalau menurut Dinda peran pemerintah dalam ekonomi modern mungkin bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih modern untuk anak-anak yang sekarang lebih banyak main teknologi, mungkin bisa menciptakan kayak tenaga kerja yang bisa mengandalkan teknologi atau semacam. Oh gitu, ya itu. Bukannya pasar sudah bisa tuh? Iya sudah banyak, selesai tapi di mungkin pasar. kayak PNS gitu maksudnya. Iya. Oke, oh gitu ya. Oke, yang lain mungkin Saudara Yurisman, apa pendapatnya? Apa peran pemerintah di konteks perekonomian modern ini? Saya memperbaiki suatu barang dan memperbaiki suatu barang dan mengatur cara kerja para masyarakat dan memberi modal gitu Pak.
Oh kalau gitu. modern, Pak. Oh yang modern gitu ya. Memberikan modal. Pak. Oh di modal. Udah, kalau gitu nggak usah pemerintah, bank aja bisa ya gitu ya. Kalau itu sama pemerintah dengan bank, dengan lembaga keuangan. Ya oke. Jadi dalam konteks perekonomian modern, pemerintah itu memiliki 3 peran atau 3 fungsi yang utama. Yang pertama adalah alokasi, fungsi alokasi. Tadi saya singgung terkait dengan barang ekonomi, itu kan barang yang langka, ya jumlahnya, tapi dibutuhkan masyarakat dan perlu pengorbanan. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau diserahkan kepada pasar saja, jangan-jangan barang yang ada di suatu lokasi itu dengan asumsi biaya transport itu nol, maka wilayah-wilayah yang menghasilkan barang tertentu itu pasti lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang atau wilayah-wilayah yang tidak menghasilkan barang tersebut. Gitu. Misalnya Provinsi Lampung nih, kan penghasil produsen gula ya. Nah, harusnya kan di Lampung gula lebih murah dong, karena produksi di sini dengan asumsi transportasi nol. Gitu. Tapi kan faktanya harga gula sama. Nah, di sini peran alokasi sebetulnya pemerintah. Nah, alokasi ini melalui pengaturan melalui instrumen yang dimiliki pemerintah itu yang disebut sebagai kebijakan. Jadi alokasi di sini biasanya terkait dengan persoalan sumber daya, gitu. Ya, itu peran pemerintah yang pertama dalam konteks perekonomian modern. Kemudian yang kedua adalah biasanya peran pemerintah yang bisa dilakukan dalam perekonomian yang modern ini, selain yang pertama tadi alokasi, adalah yang kedua adalah stabilisasi, gitu. Ya, jadi pemerintah berusaha menstabilkan harga. Masih ingat ya minggu yang kemarin saya jelaskan. Apa yang dimaksud the invisible hand yang sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ekonomi Adam Smith. Kan sebetulnya invisible hand itu adalah mekanisme harga, gitu. Karena mekanisme harga itu itulah optimasi antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen, gitu. Nah, cuman persoalannya, saudara juga paham saya kira, kalau suplainya tetap, ya pasokannya tetap, tapi permintaannya itu meningkat, ini lebih gampang digambarkan sebenarnya dalam diagram kalau ini di papan tulis begitu. Jadi kalau suplainya tetap, permintaannya meningkat, apa yang terjadi? Harga naik kan? Gitu ya. Nah, kalau sampai pada titik tertentu, mungkin konsumen masih mampu, tapi pada titik tertentu jangan-jangan sudah nggak kebeli. Nasi begitu misalnya, beras lah begitu, 1 kilo sekarang 10.000, mungkin masih kebeli. Langka terus tetap ya penduduknya nambah terus, tapi produknya nggak nambah gitu. Jangan-jangan nanti lama-lama bisa menjadi 100.000. Wah, kalau sudah 100.000 nanti ini kan berat. Ya, hanya orang-orang tertentu, padahal ini merupakan bahan makanan pokok ya, untuk kita Indonesia. Nah, oleh karenanya peran pemerintah adalah menstabilisasi agar harga itu optimum. Begitu. Optimum itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang diperoleh oleh produsen dan konsumen itu sudah ya pas begitu, optimal begitu. Ya. Nah, itu peran pemerintah yang kedua, mencoba menstabilisasi. Meskipun dalam konteks peran pemerintah stabilisasi ini nanti ada pendekatan ekonomi sama non ekonomi ya, karena kan misalnya untuk pasar yang monopoli, ya untuk pasar yang monopoli bukan pasar yang bersaing sempurna, itu nggak bisa pendekatannya hanya ekonomi, tapi harus dengan pendekatan non ekonomi. Gitu. Nantilah itu nanti ini konteksnya barang dan pasar. Nah, kemudian yang ketiga peran pemerintah itu adalah apa? Distribusi begitu. Ya. Artinya distribusi apa? Ya pemerintah itu menjaga distribusi keseimbangan begitu. Ya, jadi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Distribusi ini biasanya lebih sering pada persoalan pendapatan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan masyarakat itu diserahkan saja ke kehidupan masyarakat apa adanya tanpa campur tangan pemerintah. Kalau nanti saudara di ilmu politik ada ini belajar teori elit begitu ya, maka pasti ada orang-orang yang bisa menguasai sumber daya lebih, sementara ada kelompok lain yang misalnya tidak bisa menguasai sumber daya. Nah, pada gilirannya ada persoalan disparitas gitu ya kepada income.
atau pendapatan. Nah ini kalau dibiarkan, ini akan tidak baik dalam konteks perekonomian sebuah masyarakat. Disparitas itu sebuah keniscayaan. Kalau saudara belajar pengantar sosiologi, saya yakin dosennya juga sudah menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Tahu ya, pelapisan atau pelompokan sosial. Ada yang menengah, ada yang atas, ada yang menengah, kemudian ada yang bawah, itu alamiah begitu dengan model piramid begitu. Itu proporsional. Tapi dalam kenyataannya kan dalam realitanya tidak semuanya seperti itu, seperti dalam konteks teori. Ya. Oleh karenanya pemerintah kemudian mengambil peran dalam hal distribusi. Gitu. Beberapa program pemerintah yang dilakukan sekarang itu salah satunya adalah itu. Ada PKH, ada BLT, ada bantuan pekerja macam-macam itu salah satunya. Apalagi dalam kondisi yang lagi krisis seperti ini. Maksudnya krisis karena COVID seperti ini. Nah itu 3 peran utama pemerintah dalam konteks perekonomian modern, ya. Alokasi, stabilisasi, dan juga distribusi. Sedangkan dalam konteks klasik, peran pemerintah juga hanya 3, ya, menyediakan sarana prasarana sebagai penengah dan kemudian menjaga pertahanan keamanan. Gitu. Ya. Nah, kenapa dalam konteks pasar itu kembali ke pasar? Kenapa dalam konteks pasar itu pemerintah itu di awal itu perannya tidak begitu dominan, tidak begitu besar. Karena para penganut pasar itu meyakini bahwa institusi pasar itu bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat, termasuk masalah-masalah publik itu. Ya. Jadi mereka yakin kalau ada kelangkaan pasti akan ada substitusi, ada inovasi lagi dan seterusnya, sehingga akan tercapai keseimbangan. Itu menurut keyakinan keyakinan para penganut mekanisme pasar. Gitu. Jadi pasar itu menurut mereka yang meyakini itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, dengan demikian pasar itu sebagai institusi yang cukup penting dan bahkan paling penting ya dalam mana kita belajar ekonomi. Kira-kira begitu. Nah, saya terus kemudian jadi ingat minggu kemarin kalau tidak salah saya memberikan PR. Nah, gitu. Saya ingat kalau ngasih PR itu. Sama seperti kalau ngoreksi skripsi saudara itu kelak nanti suatu saat pembimbingnya saya minta perbaikan apa itu ingat insya Allah gitu. Jadi kalau nggak diperbaiki ya enggak saya tanda tangani. Oke, saya kira untuk refresh sebelum nanti saya lanjutkan. Ada salah satu, apa perlu ditunjuk apa salah satu volunteer? Soalnya kan kemarin jelas ya. Ya toh? Ayo, lupa mesti. Fenomena sosial gitu ya, ada anak jalanan, ada pengemis, macam gimana cara mengatasi itu menurut pendekatan pasar. Ada yang berpendapat silakan, tidak usah takut salah ya kalau kuliah Pak, ya. Ini bukan. Izin menjawab ya, Pak. Silakan. Pak, siapa nih? Menjawab Pak. Siapa ini ya? Perkenalkan nama saya Raihan Adli dari kelas reguler A. Oke. Silakan. Pertanyaannya, menganalisis mengapa anak jalanan, menganalisis dengan mekanisme pendekatan pasar cara mengurangi anak jalanan. Ya, atau bahkan menghilangkan itu ya. Ya. Mekanisme pasar bertujuan untuk menstabilkan harga. Ya. Jadi penyebab anak jalanan ialah karena perekonomian keluarga yang menengah ke bawah. Jadi menurut saya Pak, melalui pendekatan mekanisme pasar inilah pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga untuk menekan terjadinya inflasi dan menekan kenaikan harga dengan pertimbangan mengurangi beban rakyat miskin. Dengan begitu, hal ini juga berkaitan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka-angka pekerja bawah umur atau disebut dengan anak jalanan. Oh, terima kasih Pak. Ya, tapi kalau begitu kan yang memperoleh manfaat tidak hanya anak-anak yang di situ ya, kita pun juga memperoleh manfaat gitu. Tetap aja mungkin jadi mereka. Oke, terima kasih. Yang lain silakan, pendapat lain, yuk. Nanti saya tampung dulu. Pakai mekanisme pasar.
Ya, Pak, silakan. izin. Ya, siapa dulu nih? Menurut Hah? Pak, izin menjawab Pak. Siapa nih? Yurisman Pak. Yurisman, oke, ya. Oke, nanti gantian yang lain, oke. Kan Silakan. pertanyaan mengenai menganalisis melalui pendekatan pasar untuk menghilangkan anak jalanan, Pak ya. Yap. Dalam sebuah pendekatan pasar terdapat permasalahan anak jalanan. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Ya. Nah, melalui pendekatan pasar, pemerintah melakukan evaluasi pada kebijakan terkait penanganan anak jalanan. Selama ini kebijakan yang dibuat terkesan untuk kepentingan sepihak saja, tetapi memikirkan solusi terbaik bagi anak jalanan tersebut. Contohnya, merazia anak jalanan kemudian dimasukkan ke panti-panti tanpa ada tindak lanjutnya. Setelah selesai mengikuti program di panti, hal ini harus prioritas utama pemerintah, yaitu memikirkan tindak lanjut setelah seseorang anak jalanan keluar dari panti agar tidak hidup dari bekerja di jalanan lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu. Ya, ini Mas Yurisman cocok sebagai birokrat ini kalau jawabannya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Yang perempuan? Saya, Pak. Siapa ya? Rani Adelia, Pak. Siapa? Rani. Rani. Ya, silakan, silakan. Ya, Saudara Rani. Ya. Bagaimana cara menghilangkan persoalan anak jalanan, anak pang, pedagang dan lainnya melalui pendekatan analisis pasar? Ya. Kalau menurut saya, Pak, dengan cara ada program yang dilaksanakan seperti melalui program income generation dan komunitas untuk turut serta mendorong potensi keluarga. Tujuannya supaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sosial, melindungi anak-anak yang sesuai dengan haknya. Misalnya mendapatkan pengembangan potensi diri, lalu mengembangkan dengan sekreatif mungkin, dan menambahkan wawasan tentang apa saja barang atau jasa yang diminati pasar supaya dapat berkembang dalam persaingan pasar sehingga tatanan kehidupannya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Cukup, Pak. Gitu ya. Ini Rani ini kalau Mas Yurisman tadi kan cocok sebagai birokrat gitu ya, sama Mas Raihan juga begitu, pengambil kebijakan. Rani ini cocoknya sebagai advokasi. Ya, pendamping. Nanti bisa dengan Bu Indri. Bu Indri itu ahli advokasi dia. Oke, satu lagi perempuan. Biar dua-dua. Siapa? Nanti baru saya jelasin. Ayo, siapa? Ada? Halo? Saya, Pak. Siapa ya? Anjani, Pak. Anjani, oke, silakan Anjani, ya. Menurut pendapat beberapa ahli ekonomi, alokasi sumber daya efisien akan tercapai apabila individu dalam perekonomian telah mencapai efisiensi. Efisiensi tidak mungkin tercapai tanpa keseimbangan. Sebaliknya, tidak ada keseimbangan yang efisien. Kondisi tersebut hanya akan tercapai melalui mekanisme pasar. Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat pelik yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota di Indonesia. Pemerintah setiap daerah telah melakukan beberapa upaya, mulai dari mengumpulkan rumah singgah, mendidik dan membina, sampai memulangkan mereka ke tempat asal. Jumlah anak jalanan tetap saja tidak berkurang dan aktivitas mereka tidak terhenti. Hal ini karena mereka juga makhluk ekonomi yang rasional yang memikirkan untung dan rugi. Apabila biaya ekonomi untuk mengikuti program pemerintah besar, maka anak jalanan akan tetap ada bahkan bertambah. Di saat seperti ini, sisi kemanusiaan setiap masyarakat diuji, terutama untuk orang yang berpendidikan dan berekonomi menengah ke atas. Dibutuhkan uluran tangan seperti melakukan edukasi ke anak jalanan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, menyediakan rumah belajar secara gratis, serta membantu mereka untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah masing-masing. Terima kasih. Oke, wah itu komprehensif sih, cuman kan perlu banyak, korbanannya luar biasa itu, ada masih modal, kemudian mendidik, kemudian masih pembinaan dan sebagainya. Oke, saya coba menjelaskan yang secara simpel dan sederhana. Asumsi pasar yang utama itu apa? Kemarin sudah saya singgung. Pasar berlangsung jika apa? Ayo, masih ingat nggak kelas ini tentang pasar narkoba atau pasar sewa kertas atau pena? Ayo, asumsi dasar pasar itu bertemu, Pak. jika ada apa? Pasar itu berlangsung
Jika ada apa? Konsumen, Pak. Ya, Produsen dan konsumen, apa? Pak. Jika ada Permintaan, Pak. Permintaan. Ya, kan itu toh. Permintaan, Pak. Ya, asumsinya kan itu paling dasar ya. Jika ada demand, pasti ada suplainya, ada yang menyediakan. Nah, otomatis jika demand dan supply ini bertemu, pasar terjadi. Gitu. Itu paling mudah lah, paling mudah dipahami kira-kira seperti itu. Jadi pasar tidak mungkin tercipta kalau tidak ada demand, tidak ada permintaan. Begitu. Ya. Nah, terkait dengan fenomena anak jalanan atau anjal atau apapun namanya, mereka ada itu karena apa? Mereka ada karena apa? Karena ada permintaan terhadap mereka, kan? Nah, bentuknya seperti apa? Kok ada permintaan terhadap mereka? Yaitu bentuknya adalah dengan fenomena bahwa saudara-saudara semua misalnya itu memberi sesuatu kepada mereka. Begitu. Ya. Mungkin agak jelas ya? Jelas nggak? Jadi keeksistensi mereka itu ada karena ada permintaan terhadap mereka. Apa bentuk permintaan terhadap mereka? Yaitu perilaku kita semua dengan mengasihkan sesuatu kepada mereka. Ya bentuknya misalnya uang atau mungkin makanan atau apa sajalah. Gitu. Nah jadi kesannya kita memberi kepada mereka, tapi sesungguhnya kita secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan kehadiran mereka. Coba bayangkan sekarang, kalau semua orang yang lewat di dalam perempatan jalan atau stopan atau apa, tidak memberi, satu pun tidak ada yang memberi. Artinya kan tidak membutuhkan kehadiran mereka, toh. Nah, kalau tidak ada satu orang pun memberi, yang berarti tidak membutuhkan kehadiran mereka. Kira-kira hilang enggak? Contohnya aja pengemis lah di kampus itu. Wah ini mahasiswa ini, uangnya banyak ini, pagi-pagi gitu, mau kuliah sudah disangoni sama orang tuanya. Gitu. Dia minta di visit misalnya. Gitu. Nah ternyata tidak ada satupun mahasiswa, kata mahasiswa pengantar ekonomi. Tidak ada satupun mahasiswa pengantar ekonomi yang memberi kepada pengemis tersebut. Kira-kira pengemis itu akan bertahan berapa lama di situ? Ya, lama, Pak. Mungkin besok sudah payah nih. Mahasiswa pengantar ekonomi pelit-pelit semua. Dia asumsinya begitu, tapi sesungguhnya saudara tidak menghendaki kehadiran mereka, tidak menghendaki demand ya, kehadiran mereka itu tidak saudara kendaki gitu. Kesannya seolah-olah seperti memberi, tapi memberi itu bentuk membutuhkan kehadiran mereka. Paham ya kira-kira ya? Ya, jadi sekali lagi cara paling sederhana untuk mengatasi persoalan seperti itu ya dengan cara nggak usah satupun orang yang ada atau lewat di dalam perempatan atau pertigaan tersebut memberi kepada mereka, maka perjelas demand terhadap mereka menjadi tidak ada. Gitu. Itu logika berpikir pasar. Nah, yang saudara kemukakan itu logika berpikir orang calon administrator publik gitu. Benar, tidak ada yang salah. Jawaban saudara itu benar semua gitu ya. Tapi sekali lagi dalam perspektif pasar kan saudara paham semua, jika tidak ada demand maka pasti tidak akan ada supply gitu. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa enggak? Ya. Bisa, Pak. Jadi saudara itu seolah-olah memberi kepada mereka, tapi dengan saudara memberi itu berarti saudara membutuhkan kehadiran mereka. Gitu, ya. Nah, selama ini kan yang lebih sering kan edukasinya tadi itu apa ditangkepi, kemudian dibina dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebetulnya edukasinya lebih kepada masyarakat, tidak usah. Masyarakat itu memberi kepada mereka, otomatis mereka tidak akan ada di sana. Gitu. Itu asumsinya begitu. Jadi sekali lagi, jadi pasar itu menurut para penganutnya menganggap itu adalah sebagai institusi yang bisa menyelesaikan semua persoalan begitu. Ya. Nah, hanya saja perlu dipahami lagi oleh teman-teman semua, dalam pasar barang dan jasa yang ditransaksikan itu adalah barang yang bersifat private begitu ya, atau barang individu begitu ya, karena dalam konteks klasifikasi barang selain tadi ada barang akhir, barang modal dan barang antara dan beberapa klasifikasi lain, dalam konteks administrasi publik barang itu
untuk mencoba membahas tentang ekonomi ini ya, bagi kepentingan administrasi publik, itu barang diklasifikasikan menjadi dua, ada barang private dan ada barang publik, begitu ya. Jadi kalau barang private itu saya ambilkan contoh, misalnya tadi Yurisman gitu punya pena, saya yakin gitu ya, karena kuliah kan mesti punya pena. Nah, pena itu kan miliknya Yurisman, ya dibuktikan dengan property right. Apa bukti bahwa pena yang dipakai Yurisman itu miliknya? Misalnya bukti kwitansi pembelian. Nah, itu kemarin saya beli di toko X begitu. Inilah buktinya bahwa barang pena ini milik saya. Atau contoh lain yang mudah misalnya, mungkin Rani juga punya sepeda motor begitu untuk berangkat kuliah kalau tidak daring begini ke kampus. Oh, ini motor saya nih Pak. Oh iya benar, apa buktinya? Nah misalnya ada STNK, ada BPKB, itu bukti-bukti bahwa motor yang dipakai Rani adalah miliknya. Nah jadi barang-barang private seperti itulah yang bisa ditransaksikan di pasar. Maka dari itu barang private itu biasanya dicirikan oleh kejelasan property right. Hak kepemilikannya itu jelas. Begitu. Seperti tadi persoalan pena maupun sepeda motor. Begitu. Bisa dibuktikan. Apa buktinya? Yaitu adanya property right atau hak kepemilikan dari pemilik atau pemilik dari barang-barang tersebut. Begitu. Itu yang dimaksud dengan barang private. Jadi suatu saat misalnya Yurisman ingin menjual, jangan menjual kalau pena ya, mungkin nyewa gitu, mau disewakan kepada siapa misalnya Iqbal begitu ya, penanya Yurisman mau disewakan Iqbal karena Iqbal membutuhkan pena, maka Iqbal pasti akan memerlukan pengorbanan untuk memanfaatkan penanya Yurisman. Apa bentuknya? Bisa sewa, bayar, bisa dibeli, kan begitu ya. Itu yang disebut dengan barang private. Begitu pula Rani tadi punya motor karena sesuatu hal pengen dijual, misalnya dibeli oleh saudara siapa ini, Laila misalnya. Nah, bisa saja Laila pasti akan menanyakan, mana bukti kepemilikan bahwa ini motor kamu Rani? Oh ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Maka terjadi proses transaksi. Nah, proses transaksi itu antara Rani dengan Laila atau antara Yurisman dengan Iqbal itu tadi, itu nanti akan terjadi kesepakatan. Yaitu apa? Harga. Pena itu dihargai berapa, motor itu dihargai berapa. Ya. Nah, dalam konteks pena tadi Yurisman sebagai produsennya seolah-olah Iqbal sebagai konsumennya. Begitu pula dalam konteks motor Rani sebagai produsen dan Laila sebagai konsumen. Terjadi kesepakatan tentang transaksi itu. Begitu. Nah, diasumsikan penganut ekonomi mekanisme pasar ini akan efisien. Begitu. Ya. Kenapa efisien? Karena barang yang ditransaksikan adalah barang private yang dicirikan adanya property right atau hak kepemilikan. Tapi kalau misalnya Yurisman dan Rani tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya, pasti harganya tidak seperti yang optimal. Artinya optimal apa? Tidak sebagaimana yang sepantasnya atau selayaknya. Jangan-jangan pasti di bawah harga pasar. Jadi misalnya Yurisman dapat penanya itu nemu, bukan beli lagi, bukan beli itu ya. Nemu di jalan, wah ya mungkin harganya seperempat harga atau mungkin separuh harganya udah untung banyak Yurisman nemu gitu. Begitu pula Rani misalnya, bukan beli sendiri awalnya tapi dikasih orang tua tapi dijual, wah ya wis separuh harga aja enggak apa-apa juga wis gitu, karena pasti untung juga kan walaupun harganya 50% gitu. Nah jadi sekali lagi barang dan jasa yang ditransaksikan di pasar dalam perspektif publik itu adalah barang yang bersifat atau disebut sebagai barang private yang bisa dibuktikan hak kepemilikannya. Timbul pertanyaan selanjutnya adalah, apakah barang di dunia itu hanya ada barang publik saja, barang private saja? Ternyata tidak, ada juga yang disebut sebagai barang publik, begitu ya. Nah, barang publik itu apa sih? Ya, barang publik adalah barang yang atau jasa ya tentunya yang dibutuhkan secara kolektif ya. Yang pemanfaatannya yang oleh individu begitu ya atau sekelompok individu ini akan berimplikasi terhadap individu yang lainnya begitu. Barang publik inilah yang disebut sebagai public goods begitu. Ya, barang atau jasa yang dibutuhkan secara kolektif yang pemanfaatannya oleh individu atau kelompok individu itu akan berimplikasi terhadap
individu atau kelompok individu yang lainnya. Begitu. Nah, contohnya misalnya barang publik itu apa? Misalnya jalan, gitu. Sisanya saja. Ada boleh, misalnya saudara mau masuk ke Unila, misalnya nggak online ya, gitu ya. Masuk dari 2 jalur, dari belakang itu bukan dari arah jalan lintas. Atau sama saja dari jalan lintas juga sama, kan ada 2 jalur semua. Apa yang boleh lewat hanya Yurisman saja? Enggak juga, gitu ya. Dinda juga boleh lewat, gitu ya. Agil juga boleh lewat, begitu. Kemudian siapa lagi? Resika itu juga boleh lewat, gitu ya. Termasuk juga siapa lagi misalnya? Irfan juga boleh lewat dan seterusnya, begitu ya. Jadi barang publik itu tadi barang atau jasa gitu ya, yang dibutuhkan secara kolektif, yang pemanfaatannya oleh individu atau kelompok individu akan berimplikasi terhadap individu atau kelompok individu yang lain. Gitu. Tapi ada nggak jalan yang hanya boleh dilewati seseorang atau sekelompok orang saja? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak, saudara? Ada. Apa misalnya? Jalan apa? Rama? Jalan apa misalnya? Ayo. Nggak apa-apa, sambil biar jelas nanti. Jalan apa? Jalan tol itu ya. Boleh nggak kita masuk tanpa bayar? Nah, itu sudah berubah itu ya. Dari barang publik kok menjadi private ini. Kok perlu korbanan ini? Untuk memperolehnya kok perlu korbanan lah. Nanti kalau ketemu lagi mata kuliah lanjutan itu tingkat advance lagi ada apa pola relasi publik sama private, kemudian berkolarasi yang disebut sebagai public partnership itu, public private partnership dan sebagainya. Nanti Bu Ita itu ahlinya itu yang masalah hal ya. Nah, jadi barang publik itu ya semua orang bisa manfaatkan. Misalnya taman. Kalau di FISIP itu kan ada tamannya gitu, ada mimbar namanya itu kalau nggak salah. Kalau saudara Laila menggunakan taman itu, kira-kira saudara Irfan boleh nggak gunakan itu? Boleh kan? Iya, gitu. Jadi tidak ada larangan kalau barang publik itu. Parkir, lahan parkir di FISIP itu. Ya kalau misalnya teman-teman yang lain kita itu ada yang parkir ya silakan saja, yang lain juga tidak ada larangan untuk itu, begitu ya. Jadi sekali lagi barang publik itu adalah barang atau jasa yang dibutuhkan secara kolektif, yang pemanfaatannya oleh individu atau kelompok individu itu berimplikasi kepada individu yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, nah ini mohon dijawab ini untuk diskusi nanti. Apakah pasar bisa mentransaksikan barang publik? Sama seperti tadi kalau contohnya kan yang ditransaksikan barang private ya, contohnya pena dengan sepeda motor tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah pasar juga bisa mentransaksikan barang publik ini? Ayo, silakan berpendapat. Bisa nggak? Ayo, sederhana jawabannya hanya 2. Nanti ujian tengah semesternya multiple choice ya, pilihan ganda ya dari saya. Biar. Halo, siapa? Siapa yang berpendapat silakan. Ayo, ini komputer saya kan terbatas ini, laptopnya. Jadi silakan nanti bunyi langsung sebut aja namanya, enggak apa-apa. Silakan ini tak cari misalnya siapa ini namanya nih. Putu Febriawan. Silakan berpendapat Putu. Halo Putu. Oh ngilang ya, ada ya, oke.
Diki, silakan Diki berpendapat. Ada. Halo? Diki siapa nih? Silakan. Berpendapat Diki? Oh, enggak juga. Siapa lagi nih? Rivaldo Asad. Rivaldo, ada pendapatnya? Silakan. Saudara Rivaldo? Halo? Halo? Wah, ini sama ngilang ini. Kemana ini? Ayo yang open. Laila Halo? Laila lagi ya. Ya. Ah, Maaf Pak, bisa diulang soalnya. Siapa ya ini ya? Laila Pak. Siapa? Laila. Iya Oke. Pak, soalnya bisa diulang Pak. Soalnya diulang. Apakah pasar bisa mentransaksikan barang publik? Kalau di pasar tadi kan yang ditransaksikan kan barang private ya. Contohnya tadi pena dan sepeda motor, miliknya Yurisman sama Rani tadi misalnya. Nah, apakah pasar juga bisa mentransaksikan barang publik? Jawabannya hanya dua, bisa atau tidak itu? Menurut saya bisa Pak. Bisa. Oke, argumentasinya. Nah, itu mahasiswa itu paling penting ya. Jawaban itu simpel, ya tidak, tapi argumentasinya harus ada. Nah, makanya kebenaran itu menjadi relatif dalam konteks kita berdiskusi begini, tidak apa-apa. Ya, salah benar itu bagian dari sebuah proses pembelajaran. Jadi saudara jangan khawatir, gitu ya. Oke, silakan. Alasannya apa, Laila? Kalau menurut saya kan Pak, contohnya seperti taman di FISIP tadi kan Pak. Nah, misalnya kan untuk biar pihak lain itu tahu bahwa FISIP itu ada taman umum, jadi dia melalui mekanisme pasar itu Pak, memberitahu ke konsumen bahwa di FISIP itu ada taman gitu. Menurut saya sih. Ya, nah, tapi bisa beralih kepemilikan enggak? Hak kepemilikannya bisa beralih enggak? Tidak bisa Pak. Hah? Tidak bisa karena itu milik FISIP. Enggak bisa. Loh, tadi katanya bisa ditransaksikan di pasar. Makanya kan, barang publik itu bisa ditransaksikan di pasar atau tidak? Tidak, berarti ya Pak? Tidak. Karena apa? Kepemilikannya itu, pemanfaatan yang digunakan oleh individu itu berdampak kepada pemanfaatan yang lain. Apa haknya Pak Bambang jual taman FISIP? Kan kata Bu Ita ini, kan saya juga punya hak juga kan Pak, saya kan warga FISIP juga. Apa dasar Bapak menjual itu? Gitu. Ya, itulah yang disebut sebagai barang publik. Nah, ketidakmampuan pasar mentransaksikan barang publik, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah kegagalan pasar atau market failure gitu ya. Jadi sekali lagi, barang pasar itu hanya bisa mentransaksikan barang private. Memang dengan mentransaksikan barang private melalui pasar itu sangat efisien. Semua orang mengakui itu. Karena kepuasan produsen maupun kepuasan konsumen itu tercipta dalam mekanisme harga. Tapi karena di dalam konteks ekonomi itu, khususnya dalam domain publik ini, barang itu tidak hanya barang private, tapi juga ada barang publik, maka ternyata pasar tidak bisa mentransaksikan begitu. Ya. Atau contoh lain yang sederhana, saya yakin kalau saudara kuliah model offline kan pengen ruangannya yang dingin ya kan? Nah, kalau kuliahnya ruang yang dingin, pertanyaan saya, ini berarti kita semua butuh nih udara yang segar dan ruang yang dingin. Pertanyaan saya, ada di antara saudara yang mau menyediakan ruang dingin? Apa suhu atau udara yang dingin? Pasti tidak ada. Karena apa? Ya, tidak ada. Karena apa? Pemanfaatan satu barang dan jasa ini dimanfaatkan juga oleh individu yang lain. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami ciri apa itu barang publik begitu. Ya. Ciri barang publik itu ada dua, yaitu yang pertama adalah non-rivalry, gitu ya. November, Oscar, November, kemudian Rama, India, FIFA, Alpha, 5,
Rama Yengki, non-rivalry. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua nanti saya jelaskan. Tulis saja dulu kalau mau ditulis. Ciri yang kedua adalah non-excludability. November, Oscar November, Echo, X-ray, Charlie, 5, Union, Delta, Alpha, Bravo, India, 5, India, Tango, Yankee. Non-excludability. Gitu. Ya. Oke, sekarang penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan ciri non-rivalry? Yaitu bahwa penggunaannya itu tidak dimediasi oleh transaksi yang bersaing, begitu. Ya, jadi tidak ada saingan, begitu. Kalau misalnya tadi contohnya barang publik itu jalan, ya tidak bisa jalan itu ditransaksikan, begitu ya. Penggunanya tidak bisa dimediasi seperti barang private yang lain, begitu. Jadi kalau saudara sudah memanfaatkan jalan tersebut, tidak berarti orang lain tidak boleh. Boleh saja orang lain sampai pada titik tertentu jalan itu nggak bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Misalnya macet, seperti ada demonstrasi dan sebagainya, begitu. Tapi secara prinsip penggunaannya itu tidak bisa dimediasi oleh transaksi yang bersaing, begitu. Jadi kalau saya menggunakan, saudara juga bisa memanfaatkan, begitu. Ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan non-rivalry, tidak ada pesaingnya, begitu. Jadi siapa saja bisa memanfaatkan barang tersebut, begitu. Kemudian yang kedua, yang disebut sebagai non-excludability. Artinya apa? Tidak bisa diterapkan prinsip pengecualian. Kalau saudara Yurisman memanfaatkan, sama seperti tadi, Rani juga bisa memanfaatkan. Gitu. Pemandangan yang indah misalnya di pantai Manaringgung, saudara mau lihat sunset begitu, ya. Nah, karena Yurisman mungkin lebih tinggi daripada Rani, nutupi ini, menghalangi pandangannya Rani begitu. Ya Rani tinggal geser saja, sudah jangan berdiri di belakangnya Yurisman. Otomatis Rani juga bisa memanfaatkan sunset tersebut begitu. Ya. Jadi dua prinsip itu, dua ciri itu telah mengakibatkan barang publik tidak bisa ditransaksikan di pasar. Nah, fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar atau market failure. Pertanyaan lanjutan adalah, tadi katanya pasar itu sebuah institusi yang paling ampuh, ya bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan publik, ya karena bisa efisien dalam alokasi sumber daya dan seterusnya. Tapi begitu ada barang publik, ternyata pasar gagal, tidak bisa mentransaksikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu untuk mengatasi ini siapa yang mengatasi? Padahal barang publik kan dibutuhkan ya oleh kita ya. Nah, tapi pasar nggak bisa, karena nggak ada seorang satupun yang mau menyediakan barang publik. Karena kalau Yurisman saat beli pasang AC untuk mendinginkan ruangan, saya kan bisa menikmati. Padahal yang berkorban Yurisman. Rela nggak kira-kira Yurisman? Oh, nggak akan rela. Oh, saya sudah beli pakai korban sendiri, kok bapak-bapak kok ikut menikmati. Nih Bu Ita juga begitu. Wah, ini nggak bisa, sih nggak mau. Gitu. Ya saya beli untuk saya. Itu prinsip manusia rasional begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya tadi, kalau begitu persoalan ini siapa nanti yang mengatasi? Pemerintah, bukan Pak? Nah, itulah alasan utama kenapa pemerintah terlibat dalam kehidupan perekonomian. Gitu. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Gitu. Jadi alasan karena adanya kegagalan pasar, maka pemerintah menjadi secara rasional menjadi terlibat dalam kehidupan atau dalam persoalan-persoalan ekonomi yang tadinya awalnya itu hanya persoalan antara produsen dengan konsumen, gitu ya. Jadi ada justifikasi pemerintah itu terlibat dalam pasar, dalam perekonomian, bukan maunya semaunya pemerintah, bukan begitu, tapi memang ada justifikasi karena pasar itu gagal. Gagalnya karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan barang publik, begitu. Ya. Nah, tapi
saudara juga sebagai seorang administrasi negara, begitu ya, seorang mahasiswa administrasi publik, kan katanya administrasi publik itu kata Bivner kan the work of government, apa-apa yang dilakukan pemerintah toh. Nah, juga jangan bangga dulu. Karena keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, pada gilirannya kalau tidak hati-hati juga akan menimbulkan kegagalan pemerintah juga. Apa yang disebut sebagai governance failure gitu. Ya nanti tak jelasin juga lah, nanti pelan-pelan gitu. Dikit-dikit tapi pelan-pelan, tapi nanti harus dibantu dengan saudara baca gitu ya. Nah, oleh karenanya itu, maka kemudian pemerintah terlibat dalam kehidupan ekonomi. Karena tadi itu adanya barang publik gitu. Nah, atas dasar itulah, maka persoalan-persoalan ekonomi tidak saja diselesaikan oleh pasar, tapi juga ada keterlibatan pemerintah. Nah, fenomena barang publik ini, ya, pada gilirannya juga menjadi alasan pemerintah itu terlibat. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain adanya barang publik, kenapa pasar itu tidak bisa efisien? Ya. Itu karena adanya eksternalitas gitu. Sudah ya kemarin ya, minggu kemarin ya. Halo, Rani, kemarin ya saya sudah jelaskan eksternalitas belum? Sudah nampaknya ya? Sudah. Halo, mendapat? Belum, Pak. Saya lupa karena sudah ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, nah, jadi kegagalan pasar itu, ini dikit lagi, nanti minggu depan tak ulang lagi, sudah mau 1 jam. Jadi, karena ini kan 2 SKS, nanti Bu Itan tidak ada waktu untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi kegagalan pasar ini, selain adanya barang publik, yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas itu adalah relasi ekonomi ya, antara pelaku ekonomi di sini adalah produsen dengan konsumen, saling berinteraksi, bisa produsen dengan produsen dengan konsumen, konsumen dengan produsen, konsumen dengan konsumen, begitu ya. Jadi interaksi pelaku ekonomi, khususnya produsen dengan konsumen, yang tidak ditransaksikan di pasar, ya. Kemudian tidak ada kompensasi, ya, serta apa? Jadi relasi ekonomi antar pelaku ekonomi, terutama produsen dan konsumen, yang tidak ditransaksikan di pasar dan tidak ada kompensasi, dan bisa bersifat positif maupun negatif, begitu. Nah, fenomena ini, eksternalitas ini itu tidak bisa juga diselesaikan oleh pasar karena tadi tidak ada kompensasi dan sebagainya. Contohnya, ini contoh saja. Siapa ya, misalnya Laila lah, antara Laila dengan, ini yang kelihatan siapa ini, di sini. Yang laki-laki siapa ini? Muhammad misalnya. Nah, Laila dengan Mas Muhammad ini. Laila kebetulan ke kampus membawa mobil, begitu. Ini pas offline nih ya. Bawa mobil, kebetulan mobilnya, janganlah, ini contohnya yang mobilnya Muhammad saja. Ya, saudara Muhammad bawa mobil ini ke kampus. Nah, bawa mobil, kebetulan mobilnya diesel, ya. Nah, diesel itu punya Muhammad sudah lama ini mobil dieselnya, ya. Sehingga asapnya itu agak hitam lah gitu, keluar asap solar kan agak hitam gitu ya asapnya. Nah, suatu saat di pertigaan, di stopan begitu, mau masuk Unila misalnya ada perempatan begitu, atau pertigaan ada traffic light, berhenti nih karena merah, lampu merah mau masuk ke Unila, lampu merah berhenti, saudara Muhammad. Nah, tapi di dalamnya saudara Muhammad itu mendengarkan musik, ada AC-nya, macam-macam lah, nyaman lah pokoknya. Cuman asapnya saja yang agak kehitaman karena pakai solar. Nah, karena sama-sama mau kuliah, Laila juga mau menuju ke Unila juga, bawa motor nih. Ini contoh ya Laila ya, nggak apa-apa ya, bawa motor gitu. Nah, pas karena tidak ada tempat untuk ngantri dalam traffic light tersebut, Laila tidak ada tempat yang lain kecuali di belakang mobilnya Muhammad. Gitu. Nah, bukan pertanyaan. Karena di belakang mobil Muhammad, karena pasti Laila kan akan kena polusi dari knalpotnya mobilnya Muhammad, ya toh? Kan gitu. Nah, sudah pakai masker, sudah pakai apa macam-macam, tapi kan tetap asapnya itu mengganggu toh. Begitu. Gas emisi buangnya itu kan mengganggu.
selama beberapa detik, taruhlah 90 detik gitu, karena traffic light kan sekitar 60 sampai 90 detik. Pertanyaan saya, Laila pernah minta kompensasi enggak kepada Muhammad? Kamu tadi itu di stopan itu, mobilmu itu emisinya itu, waduh ganggu saya. Nah, kamu harus bayar ke saya. Begitu Laila? Begitu? Enggak, Pak. Tidak. Nah, sekarang Muhammad, saya tanya kepada Muhammad sekarang. Oh Laila, mohon maaf ya, kamu kan tadi di belakang mobil saya sehingga kena gas emisi buang. Kamu kan dirugikan, ya. Ini kamu tak kasih kompensasi. Apa Muhammad melakukan itu? Tidak, Pak. Tidak juga. Nah, jadi pasar itu nggak bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Untung Muhammad, rugi Laila. Tapi Laila nggak bisa dapat kompensasi. Muhammad tidak pernah membayar denda. Nah, siapa ini? Tiada lain yang ngatur adalah pemerintah. Makanya misalnya pajak mobil lebih mahal dibandingkan dengan pajak motor. Itu salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah untuk mengatur ini. Nah, dua fenomena itu tadi, barang publik dan barang private, ternyata telah mengakibatkan pasar itu gagal dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan publik yang diyakini oleh para penganutnya. Nah, kegagalan pasar inilah yang menjadi alasan paling rasional pemerintah terlibat dalam urusan-urusan ekonomi. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Itu kira-kira ya, itu ini sampai sini dulu, nanti minggu depan dilanjutin lagi. Saya kira itu Bu Ita. Iya, Pak. Ya, jadi itu dulu. Ini ada pertanyaan apa enggak? Udah 1 jam nih. Saya kira nanti Bu Ita aja lah kalau misalnya nih, kalau enggak pertanyaan minggu depan ya. Saya karena terus terang mau nyiapin kuliah, kebetulan nanti sore, siang saya juga pas ngajar juga di Magister Teknik Sipil gitu. Jadi saya harus siapkan juga gitu. Jadi mohon maaf ya, nanti pertanyaannya minggu depan aja siap. Tapi saya tidak ada PR pertanyaan untuk saudara gitu. Oke ya Bu Ita ya, saya kira itu nanti monggo teman-teman nanti dilanjut dengan Bu Ita, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman untuk kelas A. Absennya sudah bisa diisi ya lewat Vkelas, kemudian teman-teman lewat form Zoho. Kemudian untuk kelas B, kita sepakati saja sesuai dengan jadwal, karena nanti kan record time waktunya itu terlihat sampai jam ini. Kelas B udah bisa ngisi sebetulnya, Ibu tunggu. Terus kemudian kelas paralel nanti bisa agak siangan ngisinya, jam 13-an. Habis sholat Jumat lah, habis sholat Jumat sampai 1:30 itu masih bisa. Untuk kelas A udah semua ngisi ya. Kalau udah semua ngisi, Ibu enable linknya, Ibu enable. Terus kelas B juga udah semua ngisi mungkin ya. Ibu enable juga nanti. Ada mungkin yang mau disampaikan terkait dengan pertemuan hari ini? Jika cukup, Ibu akhiri sekian. Terima kasih atas partisipasi antusiasmenya mengikuti mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sampai jumpa pertemuan pekan depan, pertemuan kelima pada tanggal 30 Oktober 2020 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.